Oke, sudah saya rekod, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kesempatan untuk kita semuanya kumpul di Zoom ya, goal setting class. Alhamdulillah. Ada Bu Sari, Bu Cici, Bu Helina, Pak Daryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Malam hari ini kita sebenarnya sesi diskusi ya, teman-teman ya. Jadi pada tahun 2023, saya pernah membuat goal setting. Alhamdulillah, sebentar ya, sebentar ya teman-teman ya. Nah, saya di tahun 2000 ini cerita sedikit ya. Barangkali nanti teman-teman ada yang punya pengalaman, silahkan sharing ya. 2023 saya bikin goal setting, dan alhamdulillah waktu itu banyak yang hal ajaib yang terjadi, banyak yang tercapai ya teman-teman. Karena memang waktu itu kalau setahu saya yang namanya goal setting itu yang saya rancang adalah apa yang menjadi impian saya di tahun itu. Itu aja. Tetapi tidak spesifik. Artinya hanya apa yang menjadi impian saya yang saya tulis. Tidak, kalau malam hari ini kan yang saya sampaikan tuh 8 aspek kehidupan ya. Jadi kalau saya itu lebih ke arah satu aspek aja, yaitu mengenai pendidikan, teman-teman. Alhamdulillah, 2023, apa yang saya tulis di akhir tahun 2002 itu tercapai. Terjadi dengan sangat banyak sekali keajaiban yang datang pada diri saya. Alhamdulillah, teman-teman. Nah, 2024 saya nyoba lagi ya. Bikin goal setting lagi. Tetapi kali ini 2024 itu saya menggunakan cara yang lain, cara yang berbeda, bukan cara di tahun 2023. Alhamdulillah 2024 ini ada beberapa yang tidak tercapai, tapi ada juga yang tercapai. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya bersyukur dengan hal itu. Dan malam hari ini, dan malam hari ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang goal setting ya. Teman-teman, nanti cuman kalau saya itu dapat ilmunya dulu itu lewat WA, WhatsApp group. Jadi sebenarnya nggak ada Zoom ya, tapi kita terbiasa Zoom supaya lebih enak. Jadi saya adakan Zoom. Untuk sesi goal setting ini, teman-teman nanti akan lebih banyak konsultasinya, ya. Akan lebih banyak sesi sharingnya. Jadi nanti teman-teman, saya harap mau terbuka dengan apa yang menjadi impian teman-teman, ya. Bisa untuk hal-hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup atau via Japri. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Hmm. Hal pertama yang paling penting dan amat sangat penting itu adalah benerin niat. Luruskan niat terlebih dahulu, karena niat adalah pondasi terhebat dan terkuat. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi, teman-teman punya tugas, tulis minimal 5 niat terbaik Anda.
apa yang membuat teman-teman memiliki niat untuk membuat goal setting tersebut. Nah, saya punya pengalaman nih mengenai niat ya teman-teman ya. Sebelum ikut kelas chef, saya tuh sebenarnya pengen banget ikut kelas-kelas yang lain. Ya, ada banyak kelas ya. Sebelum-sebelumnya, saya pengen banget bisa ikut kelas-kelas yang eh, hadir gitu ya, lewat WA atau di YouTube atau di Facebook dan dimanapun gitu. Tapi qadarullah yang namanya saya punya keinginan itu teman-teman belum tercapai, tidak tercapai waktu itu. Bahkan mungkin bisa dikatakan yang harganya lebih murah dari kelasnya Pak Faiz itu tidak tercapai. Nah, tetapi anehnya ketika saya mengikuti kelas-kelas chef di tahun 2023 terutama itu saya bisa mengikuti hampir semua program chef dan ini menurut saya tuh luar biasa ya teman-teman ya. Waktu itu saya masih menjadi guru privat, paling penghasilan saya sekitar 1 jutaan sebulan. Namun dari situ banyak sekali keajaiban yang saya dapatkan teman-teman ya. Itu juga berawal dari benerin niat. Jadi waktu sebelum ikut kelasnya Pak Faiz, ya kelas chef, Cepat ini loh. pengalaman Kan juga nyata kita saya. makan ekor kan. Saya pengen ikut Itu kelas tadi. tersebut adalah Ibu untuk makan. diri saya Dede ya. sendiri. Tetapi begitu Dia bilang saya makan merubah ekor. niat, saya ikuti Itu kelas kan chef, Pak Faiz yang makan waktu itu sekitar harganya hampir 3 jutaan ya, ada yang 3 juta, 3.500.000, ada yang 6 juta, ya, ada yang 5.800.000. Itu ajaib banget gitu loh. Saya sudah pernah mengikuti hampir semua kelasnya Pak Faiz dan saya beruntung sekali, saya bersyukur saya dalam waktu di 2023 itu bisa dapat 2 gelar sekaligus, yaitu gelarnya STHT sama PSP. Dan ini benar-benar caranya tuh di luar nalar banget, teman-teman, di luar nalar banget. Ada banyak sekali keajaiban yang saya dapatkan. Nah, itu berawal dari niat. Jadi, ketika saya mengikuti training chef, saya katakan bahwa ya Allah, saya ingin bantu banyak orang. Saya ingin bantu banyak orang untuk mengangkat penderitaannya agar mereka lebih bahagia dan lebih mulia. Alhamdulillah itu banyak tercapai. Ya, jadi satu, nomor satu yang harus teman-teman lakukan adalah benerin niat. Bikin goal setting ini niatnya untuk apa? Berhenti memikirkan tentang saya. Tetapi fokuskan goal setting ini adalah Anda rancang untuk banyak orang. Nah, yang kedua, saya juga pernah nih. Suatu hari, mungkin teman-teman pernah mendengar cerita saya ini. Pada saat saya ke Malang Kota, itu ada saya kan suka bakpao Ciyen ya, gitu. Saya ingin beli, tetapi pada saat saya lewat itu, dalam kondisi hujan, waktu itu saya lewat dalam kondisi hujan, terus cantik tuh. kemudian eh, bakpaonya itu juga sudah kayaknya udah tutup gitu loh. Cantik. Entah itu memang tutup atau memang orangnya nggak jual, saya nggak tahu. Saya dalam hati gini, suatu hari saya pasti beli. Itu saya pasti beli bakpao ini. Nah, sekitar 2 sampai 3 minggu kemudian, teman-teman, saya ke Malang lagi. Waktu itu kan saya mengikuti seminar mengenai digital marketing ya, digital marketing. Kemudian 2 sampai 3 minggu saya ke Malang lagi mengikuti seminar yang sama digital marketing. Kemudian saya melewati yang jual bakpao tadi dan saya beli. Sepanjang perjalanan pulang saya itu mikir, ya Allah, padahal saya itu sudah pernah ikut digital marketing. Dan ya ilmunya ya begitu itu. Saya udah bikin akun dan ya begitu itu. Sebenarnya kan saya harus
dannya, harus tinggal menjalankan akunnya. Tapi kok saya tuh balik ke sini, kok mau-maunya saya balik ke sini. Ternyata itu adalah karena saya pernah ngomong, saya pasti beli bakpao ini. Suatu hari saya pasti beli bakpao ini. Nah, itulah. Jadi ketika kita punya komitmen terhadap sesuatu, punya niat, itu bawah sadar akan mengarahkan kita terhadap niat yang kita tuju tersebut, teman-teman. Dan ini benar-benar nyata, teman-teman. Benar-benar nyata. Banyak sekali pengalaman-pengalaman saya mengenai niat ini. Ya, jadi memang benar-benar niat itu energinya besar, saya katakan. Energinya besar, kekuatannya besar. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, perbaiki niat dulu. Ya, yang pertama, minimal tuliskan 5 niat terbaik Anda. Di dalam niat ini, teman-teman lebih banyak mengutamakan orang lain, bukan diri sendiri. Karena ketika kita bantu banyak orang, maka kita akan dibantu oleh Allah. Ya, seperti itu. Ini tugas pertama ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan japri saya. Oke. Nah, sebentar, sebentar. Nah, setelah benerin niat, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah benerin mindset. Ya, kita punya keinginan, tapi kita punya Allah juga, gitu. Yang kita punya keinginan, kita punya rencana, tetapi tetap Allah yang menentukan dan segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti baik. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, dari sini, dari mindset ini, kita memang boleh boleh kita punya rencana, tetapi tetap kita boleh punya rencana, kita boleh ikhtiar yang terbaik untuk rencana tersebut. Namun tetap ya, teman-teman, tetap Allah yang menentukan. Nah, sekarang kalau ditanya apa sih tujuan Tuhan menciptakan manusia, kira-kira apa, teman-teman? Coba Di, di dijawab. Boleh lewat chat, Bapak dia boleh mikrofonnya dinyalakan, silahkan, teman-teman. Kita benerin itu mindset dulu ya. Tadi benerin niat, sekarang benerin mindset dulu. Kira-kira menurut teman-teman apa sih tujuan Tuhan menciptakan manusia? Silahkan. Boleh ditulis di kolom komentar maupun dibuka mikrofonnya Boleh saya jawab, Bu? untuk bahagia. Saya Ada bisa yang lain? menjawab sekarang. Untuk bahagia. Ya, betul. Karena ini udah pertanyaan, udah yang sering saya tanyakan ya dulu ya di grup yang lama. Teh Cici udah hafal, betul. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia itu adalah untuk bahagia. Maka apapun yang Tuhan berikan ke kita, itu sudah pasti baik. Sudah pasti baik. Nah, kita benerin mindset. Selanjutnya, tetap. Nah, ini itulah apa sih buktinya kalau Tuhan menciptakan manusia itu adalah untuk hidup bahagia? Jadi dulu saat Nabi Adam dan Hawa diciptakan, Allah ngomong gini, Hai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di dalam jannah ini. Maka makanlah dan minumlah dari apa saja kamu berdua, dari mana saja berdua yang kamu sukai. Nah, ini ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Ada lagi, dan hai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di dalam jannah. Ini saya salah nulis. Di dalam jannah ini. Maka makanlah dan minumlah dari mana saja kamu berdua sukai. Ya, jadi sebenarnya Allah itu menciptakan manusia untuk tinggal di surga. Ya, namanya surga itu fasilitasnya lah semuanya serba ada ya, teman-teman ya.
belum belum pernah sih, belum belum ke surga juga, tetapi di dalam Al-Quran kan sudah ada dikatakan ya, kita pengen apa di surga semuanya ada. Dan sejatinya kita juga sudah belajar ya teman-teman. Diri kita sejati, true self kita itu adalah makhluk energi yang mana terkoneksi dengan apapun, kita sejatinya terkoneksi dengan apapun tanpa mengenal ruang dan waktu. Jadi kita kan secara teori kita ini makhluk surga gitu loh. Dan di dalam Al-Quran pun sebenarnya kita itu makhluk surga ya. Namun karena Ibunda Hawa ya, Ibunda Hawa melakukan ketidakbenaran, akhirnya diturunkan ke bumi. Untuk apa? Untuk untuk mengalami pengalaman di bumi, untuk belajar banyak hal di bumi. Karena itu kalau saya itu lebih seneng mengumpulkan dua hal, ya, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman itu termasuk ibadah ya, teman-teman ya. Termasuk ibadah. Saya lebih seneng daripada mengumpulkan kekayaan atau harta materi, saya lebih senang mengumpulkan ilmu dan pengalaman. Pengalaman di sini yang saya maksud adalah juga termasuk ibadah. Ya, jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk memuliakan dan membahagiakannya, teman-teman. Kalau tujuan Tuhan itu adalah untuk memuliakan dan membahagiakan kita, apakah mungkin Tuhan menciptakan kesengsaraan supaya kita lebih sengsara lagi? Kena, Mas. Oh, jelas tidak ya. Penderitaan Allah hadirkan supaya kita Oh. bisa merasakan bahagia. Saya merasakan banyak bersyukur sekarang karena saya pernah merasakan hidup yang lebih buruk daripada sekarang. Jadi yang paling berasa banget itu dulu waktu saya masih jadi guru privat ya, ngajar dari satu rumah ke rumah yang lain itu. Saya membutuhkan bensin untuk motor saya. Saya masih ingat itu sampai saya itu beberapa kali kehabisan bensin. Sekarang itu ketika saya bawa motor itu bersyukurnya itu luar biasa sekali, teman-teman. Sudah jauh sekali gitu loh. Udah bisa beli bensin yang banyak sekali, istilahnya itu udah cukup lah untuk motor gitu. Itu udah bersyukur banget. Pernah mengalami, mungkin dulu ya saya pernah mengalami masa-masa sulit. Makan sehari sekali, barangkali barangkali malah saya juga ada puasa Daudnya itu sekarang bisa makan sehari 3 kali bahkan lebih, itu udah sesuatu hal yang sangat bersyukur. Coba kalau saya tidak mengalami keterpurukan di masa lalu, mungkin saya tidak akan pernah belajar, saya tidak akan pernah tahu arti bersyukur. Jadi sebenarnya bagi saya Jadi rezeki mama itu ibadah. bukan pada saat ketika kita menerima uang saja, Di rumah bukan pada saat baru. ketika kita bahagia, bukan itu saja. Ya itu memang juga rezeki, tetapi penderitaan itu juga Tapi rezeki bos apa tuh? dari Allah. Karena berkat saya merasakan penderitaan, saya bisa bicara Cara sama malam hari ini di sini dan sebelumnya. Oke, teman-teman. Jadi intinya benerin mindset ini adalah Tuhan itu menciptakan manusia tujuannya adalah untuk memuliakan dan membahagiakannya. Maka kita juga harus banyak bersyukur. Nah, terhadap apa yang sudah kita ikhtiarkan maksimal, kalau Allah belum berkehendak ya sudah. Itu adalah yang terbaik buat kita. Tapi sebelumnya ya teman-teman harus tetap ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu sampai mentok. Ikhtiarnya 1000%. Saya kayak gitu. Tetap ya. Jadi dari awal kita dan niatkan, ya Allah saya ada goal setting ini. Ya, masalah Allah setuju ACC atau enggak ya itu yang terbaik. Namun
kita harus tetap berusaha semaksimal yang kita bisa. Oke, ya, jadi benerin mindset, benerin yang pertama, benerin niat. Niat lurus karena Allah kita bikin, itu nanti akan, teman-teman akan mendapatkan banyak kemudahan. Nah, sekarang kayak gini deh, saya ilustrasikan. Misal nih ya, Assalamualaikum Bunda Mami dan Bapak. Oh iya, nggak apa-apa Bu, Bu Hanibra. Oke, misalkan gini ya, teman-teman ya. Saya kasih teman-teman kendaraan. Saya kasih mobil deh, teman-teman. Oh, atau teman gini aja, tak balik deh. Teman-teman ngasih saya mobil. Mobil itu saya pakai untuk melakukan kejahatan. Misalkan, saya nipu orang gitu. Dengan mobil yang teman-teman kasih, yang teman-teman fasilitasi ke saya. Kira-kira teman-teman ikhlas nggak? Yang tadinya ikhlas ngasih mobil ke saya, terus teman-teman dengar, itu mobilnya dipakai Bunda untuk melakukan kejahatan. Misalkan, misalkan mencuri lah. Amit-amit. Nauzubillah min dzalik ya. Misalkan saya pakai untuk mencuri. Misalkan, kira-kira teman-teman rela nggak mobil itu dipakai untuk melakukan kejahatan? Coba, kira-kira teman-teman rela nggak? Ya, boleh dibuka mikrofonnya nggak apa-apa, teman-teman. Tidak rela. Oke, Tuti nggak rela ya. Heeh. Iya, betul, teman-teman. Allah pun juga gitu. Allah kasih fasilitas yang baik. Tidak rela, Bu Hani. Tidak rela, Bu Sari. Iya, pada nggak rela semua. Kalau ngasihnya baik-baik, tetapi kok malah dipakai untuk melakukan kejahatan. Nggak rela. Allah pun juga gitu. Allah kasih kita fasilitas, ya, untuk kita itu lebih mulia. Orang mulia itu nggak akan melakukan kejahatan. Iya, Kak. Yang namanya dirinya tuh mulia, ya, baik, mulia, pasti dia melakukan kebaikan, kebaikan, kemuliaan-kemuliaan. Karena itu, poin pertama tadi, ya, teman-teman yang telat, silahkan lihat nanti rekamannya ya. Pertama adalah Mhm. satu, teman-teman benerin Oke, apa niatnya yang kedua dulu. mas? Niat ini amat sangat penting dan Oh, balik amat konvo. sangat menentukan. Ya, yang pertama benerin niatnya. Oke, Niatnya nek apa sih penumpang ya? mau bikin goal Nek setting penumpang ya? ini? Berhenti, pesan saya, berhenti memikirkan dirinya sendiri. Pikirkan banyak orang. Tuh, yang pertama. Yang kedua adalah benerin mindset. Ya, kita boleh punya rencana, tetapi Allah yang menentukan. Kita nggak boleh memaksakan apa yang menjadi keinginan kita. Karena Allah tahu apa yang lebih baik bagi kita. Dan karena Allah menciptakan manusia itu adalah tujuannya untuk Hah? memuliakan dan membahagiakan manusia. Iya. Apa? Jadi Berarti dari mas. awal kita bikin goal setting, itu sudah Nunggu diniatkan, apa? untuk kita maksimal, namun tetap keputusan terbaik datang dari Allah. Dan jangan khawatir, teman-teman, apa yang menjadi kerja keras teman-teman, apa yang menjadi, ya, kerja keras ya, itu pasti terbayarkan. Nah, contohnya, Iya mas. berisik ya, teman-teman ya. Berapa? Masa sih? Saya kok nggak denger ya? Oh, habis untuk Berisiknya kenceng nggak? oh. Mikrofonnya berisik. Di mute Suaranya aja, Bu. seperti apa? Kemeresek apa? Di mute, Suara di orang mute. tuh bagaimana, Bu? Ya, suara orang. Kayaknya memang ada orang yang teriak-teriak di luar, padahal ini jauh loh. Ini udah agak saya jauhin mikrofonnya. Mikrofonnya gimana, Bu? Berisiknya eh kemeresek atau ada suara orang atau bagaimana? Oke, sambil saya lanjutkan ya, Bu ya. Banyak suara yang masuk. Oh iya,
Teman-teman yang lain juga gitu, dengar banyak suara yang masuk. Betul, Sekarang Ibu. Betul. Sekarang nggak ada. gimana? Udah bagus. Oh iya, tadi ada orang yang teriak-teriak di luar. Emang iya bener, kayak orang ngobrol tapi ngobrolnya itu kenceng suaranya. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, Bismillah. Hmm. Jadi yang pertama, poin pertama saya ulang lagi teman-teman, barangkali nanti ini ya yang telat, terus kemudian yang pertama adalah benerin niat, karena niat ini penentu teman-teman. Amat sangat menentukan arah tujuan teman-teman, kemudahan, kelancaran semuanya itu berawal dari niat ini. Yang pertama benerin niat, yang kedua adalah benerin mindset. Ya, kita bikin goal setting, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi impian kita di tahun 2025. Pada saat bikin goal setting, kita sudah serahkan hasilnya ke Allah. Ya, apapun yang hasilnya nanti itu adalah yang terbaik buat kita. Tetapi dengan catatan kita harus tetap berikhtiar semaksimal kita bisa, semaksimal kita mampu. Bukan berarti kemudian bikin goal setting, udah ya Allah, udah aku pasrah. Terus nggak ngapa-ngapain. Bukan seperti itu. Ya, jadi tetap poinnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama benerin niat, kedua benerin mindset. Ini. Nah, ini caranya menetapkan goal setting. Goal setting itu harus terukur, terstruktur, dan terarah. Terukur artinya apa? Sesuai batas kemampuan kita. Terukur. Ya, jadi ini pengalaman ya teman-teman ya. Di rumah saya sedang hujan deras, suara gemuruh. Jadi saya nggak mendengar apa-apa. Saya ikuti dari rekaman saja. Oh, silakan Pak, Pak Nyoman. Ya, silakan Pak, nggak apa-apa. Karena memang kondisi sekarang hujan ya, teman-teman ya, hujan petir. Saya sendiri untuk kelas spiritual juga belum bisa ngasih Zoom-nya, insya Allah besok ya, teman-teman ya. Oh, tapi besok itu masih, insya Allah lah nanti saya kabari kembali. Oke, tadi apa? Oh, yang menetapkan goal ya, terukur. Sesuai batas kemampuan kita. Jadi gini teman-teman, setiap orang itu akan mempunyai batas. Batasan rezeki, batasan apa ya, kemampuan, apa namanya, plafon rezekinya masing-masing. Mungkin ada yang sekarang plafon rezekinya 5 juta atau 1 juta atau 10 juta atau 100 juta, 1 M. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Nah, sekarang gini, saya pernah menetapkan goal setting sebelum di tahun 2023. Itu saya mengikuti leader saya. Leader saya bilang begini, ayo Bu Yanti bikin goal setting, dan bikin goal settingnya itu jangan yang rendah. Artinya bikin goal setting setinggi-tingginya. Oke, saya pernah bikin setinggi-tingginya. Alhasil apa? Ibaratnya kita itu biasanya push up 10 kali, kita langsung disuruh push up 1000 kali. Kira-kira mampu nggak mungkin? Teman-teman biasanya udah push up nih 10 kali. Jangankan 1000 kali. 100 kali aja belum tentu mampu. Gitu loh. Ya nggak? Nggak salah. Dengan menetapkan goal yang paling tinggi, yang paling besar itu tidak salah. Nah, itu ada. Goal itu ada 3 macam. Yaitu ada goal jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang. Kalau goalnya itu tinggi, maka letakkan di jangka panjang. Oke? Mungkin teman-teman sekarang penghasilannya baru 2 juta. Teman-teman pengen penghasilan 100 juta. Letakkan ini di jangka panjang.
Karena rezeki termasuk uang yang kita dapat itu berdasarkan dari bekerja berdasarkan data. Bekerja berdasarkan data yang ada di kepala kita. Kalau data kita pernah menerima uang, setiap bulan menerima uang 5 juta, katakan seperti itu. Ya, maka untuk bisa mencapai 50 juta itu akan ditolak oleh pikiran. Halau, gajimu cuma 5 juta loh. Kok ngimpi 50 juta? Pasti akan ditolak oleh pikiran. Nah, caranya bagaimana kita ngakali pikiran? Caranya seperti orang naik tangga. Dari tangga satu, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5, tangga 6, dan seterusnya. Step by step, step by step. Ya. Kecuali kalau misalkan teman-teman kayak penjual ST tuh, Pak Sun Haji, tiba-tiba dapat keberuntungan ratusan juta. Nah, itu beda lagi ceritanya. Tapi itu pun teman-teman, kalau beliau sekarang katakanlah beliau dapat ada orang nih atau dapat dari lotre, menang lotre atau dapat dari apa misalkan nih tiba-tiba dapat uang kaget 500 juta. 500 juta. Selama mindsetnya masih belum dibetulkan, tidak ada data di dalam kepalanya bahwa dia berpenghasilan 500 juta itu hanya akan sementara, teman-teman. Nanti pasti akan turun lagi. Dan turunnya itu biasanya malah di bawah yang biasanya. Jadi kalau misalkan kita biasa berpenghasilan 5 juta, kemudian naik jadi 500 juta, tiba-tiba dapat uang kaget 500 juta. Biasanya itu akan turunnya itu di bawah 5 juta. Kenapa bisa? Kok bisa ya orang udah berpenghasilan 500 juta kok balik lagi? Iya, karena mindsetnya belum dibetulin, teman-teman. Jadi data di dalam kepala orang itu dapatnya ya 5 juta, 5 juta, 5 juta. Paham ya dari sini ya? Jadi terukur sesuai batas kemampuan kita. Jadi ini adalah goal setting sesuai pengalaman saya yang pernah saya alami. Nanti kalau teman-teman belum paham, silahkan ditanyakan. Saya nggak mungkin dong menetapkan goal setting caranya orang lain, sedangkan saya nggak pakai. Ya saya pakai dengan apa yang memang saya lakukan gitu. Jadi ada 3 macam goal setting ya. Ada goal itu ada dari segi waktu. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka Bedanya. panjang. Nah, karena kita akan membuat goal di tahun 2025, maka yang kita bicarakan adalah yang di tahun 2025. Teman-teman boleh punya goal setting yang panjang, yang besar, yang ini nanti letakkan di jangka panjang. Dan saya adalah tipe orang yang tidak bisa diberikan jatah waktu. Maksudnya itu ada kan leader yang begini. Kamu tentukan tanggal berapa kamu mencapai ini. Kamu jadi miliarder, tentukan tanggal berapa, kemudian hari apa, bulan berapa, terus kemudian jam berapa, itu tentukan. Saya tipe orang yang nggak bisa seperti itu, teman-teman. Justru ketika saya menentukan tanggal, bulan, tahun, jam secara detail, tidak tidak tercapai. Nah, ini tapi disesuaikan kembali sama teman-teman. Teman-teman, saya kok nyaman ya pun kalau ada tanggal, bulan, dan tahun, terus ada jamnya secara spesifik, bahkan detik menitnya juga secara silahkan. Jadi memang saya pernah mendengarkan audionya Pak Adi W. Gunawan. Dalam menentukan goal itu ada 2 macam tiap orang. Satu memang orang itu bisa dengan detail banget mengenai waktu. Yang kedua adalah orang itu nggak bisa. Dan saya termasuk orang yang nggak bisa. Nggak bisa menentukan di sini tanggal sini, tanggal sekian, bulan sekian, nggak bisa. Jadi tentukan ya teman-teman, untuk goal settingnya silahkan tanyakan ke hati nuraninya masing-masing. Atau mungkin teman-teman pernah bikin goal setting dengan tahun, tanggal, bulan, jam yang begitu detailnya.
ternyata tidak tercapai, maka jangan pakai detail waktu. Atau mungkin teman-teman pernah tercapai menggunakan detail waktu, pernah tercapai, ya udah gunakan detail waktu. Jadi sesuaikan kembali ke masing-masing. Terukur artinya apa? Sesuai batas kemampuan kita. Gini, bukan batas kemampuan kita. Jadi gini ya, teman-teman ya, supaya nggak salah paham, saya ulang lagi. Jadi goal setting dalam menentukan waktu itu ada tiga. Jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, kalau yang goal settingnya besar, misalkan tadi ya gaji 5 juta, teman-teman pengen punya penghasilan 500 juta, itu tentukan taruh di jangka panjang. Ya, nah waktunya kapan terserah. Saya tipe orang yang nggak bisa kalau dikasih jangka waktu. Nah, kalau misalkan teman-teman, oh dari 5 juta nih, mau berpenghasilan 50 juta, bisa ditaruh di jangka menengah. Nah, karena kita goal settingnya di tahun 2025, jadi yang saya harapkan teman-teman jangka pendek. Ya, jangka selama 1 tahun itu, kerja selama 1 tahun itu. Jadi di sini saya tuliskan bahwa terukur, terukur maksudnya apa? Terukur untuk jangka pendek sesuai batas kemampuan kita. Jadi kemampuan misalkan kayak gini ya, untuk menentukan itu tahun 2025, teman-teman hening dalam kondisi hening. Kemudian lakukan meditasi bertanya. Bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang bisa saya capai di tahun 2025? Itu tuliskan ya mengenai 8 aspek dan itu terdapat pada 8 aspek. Nanti saya jelaskan kembali. Materinya misalkan nih teman-teman dari segi spiritual tahun 2025 teman-teman pengen seperti apa? Dari segi materi pengen punya apa aja? Dari segi finansial teman-teman pengen pendapatannya berapa dan sebagainya. Jadi jangan salah paham ya, terukur di sini. Walaupun kita kan punya Allah, kita punya Allah berarti jangan membatasi diri. Betul, boleh. Boleh, tetapi itu untuk jangka panjang. Sedangkan di sini, goal setting yang saya maksudkan di sini adalah jangka pendek di tahun 2025. Oke, sip ya, teman-teman ya. Jangan salah paham ya. Itu boleh kok, teman-teman. Mau punya penghasilan 1 M juga boleh. Dua, terstruktur. Rapi. Terstruktur itu rapi, tertata rapi. Jadi, apa saja goal-goal yang ingin teman-teman dapatkan dari 8 aspek kehidupan itu yang ada di foto profilnya grup ya. Terarah, artinya apa? Memiliki tujuan yang jelas. Goal itu ada dua, goal pencapaian dan goal kerja. Oh, ini kurang satu ini goal. Kalau dari segi goal setting, itu goal ada dua, goal pencapaian dan goal kerja. Sedangkan dari segi waktu itu ada tiga. Ini saya kurang nulis satu lagi nih. Ada tiga, goal jangka panjang, menengah, dan pendek. Nanti silakan tentukan masing-masing. Impian A, ini jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Impian B, tentukan kembali jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Ya, silahkan teman-teman. Dan goal itu ada dua, goal pencapaian dan goal kerja. Apa yang dimaksud dengan goal pencapaian dan goal kerja? Jadi goal pencapaian itu adalah saya pengen punya tanah, misalkan. Tanah yang luasnya 16 meter, lebarnya 16, terus kemudian panjangnya ke belakang 90. Misalkan nih ya, 16 kali 90 meter. Saya pengen punya tanah ukuran tersebut. Nah, itu adalah yang disebut Belajar dengan goal pencapaian. Nah, ada lagi goal kerja. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa membeli tanah tersebut? Saya cari tahu harga tanahnya berapa. Kemudian ada yang jual tanah dengan ukuran segitu di mana? Apakah lokasinya cocok? Terus kemudian apa yang harus saya lakukan untuk bisa mencapai penghasilan tersebut?
kalau saya berapa orang saya harus masukkan ke Zoom, ya, apa aja yang saya bantu berapa orang, itu ada itu yang disebut dengan goal kerja. Ya ini semuanya masing-masing teman-teman itu pasti berbeda. Jadi makanya kan ya, kalau kelas goal setting itu sebenarnya sesinya itu private, teman-teman. Bukan yang secara merata gitu, enggak. Secara private. Karena memang setiap orang itu pasti berbeda. Itu udah pasti, nggak mungkin nggak. Pasti berbeda. Pasti berbeda goal settingnya, pasti berbeda pencapaian dan pekerjaan itu nggak bisa, kita nggak bisa membanding-bandingkan. Misalkan gini ya, eh, misalkan nih contoh ya, ini depan saya ini Pak Daryono. Pak Daryono punya goal untuk tahun 2025, misalkan beliau ingin berpenghasilan 100 juta. Nah, mungkin beliau selama ini sudah berpenghasilan 80 juta. Oke lah, 20 juta itu bisa beliau jangkau. Nah, teman-teman yang lain nih, misalkan Bu Herlina. Mungkin Bu Herlina selama ini pendapatannya 5 juta. Untuk bisa mencapai 100 juta seperti Pak Daryono, itu amat sangat sulit. Bahkan mungkin di kepalanya itu menolak. Ah, mustahil, Bu. Misalkan kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk menentukan goal, itu setiap orang pasti berbeda. Ya, ini Zoom ini hanya pengantar. Nanti teman-teman bikin sendiri goalnya. Nggak boleh contekan. Oke ya, teman-teman ya. Udah jelas ya. Mohon maaf kalau saya ngomongnya bulat-bulat karena ini memang spontan aja. Nggak ada teks, nggak ada apa yang, tapi mengalir aja dari pikiran saya karena memang goal setting ini berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi pada diri saya. Nah, goal setting itu ada 8 aspek, teman-teman. Spiritual, materi, sosial, liburan, kesehatan, karir, relasi atau hubungan, dan finansial. Nah, dari segi spiritual, teman-teman ingin apa? Misalkan 2025, saya pengen umroh di bulan Desember 2025, misalkan. Dia segi materi pengen apa? Saya pengen punya rumah 2 lantai. Dalam dan sebagainya ya. Dari segi sosial, Anda ingin bantu, saya ingin menyantuni 1.000 anak yatim di tahun 2025, misalkan. Kemudian dari segi liburan, saya ingin jalan-jalan ke Singapura, misalkan ya, selama 7 hari 7 malam. Dari segi kesehatan, teman-teman pengen apa? Badannya lebih sehat lagi. Misalkan, eh jadi ini pun juga nggak cuman goal yang diinginkan atau goal pencapaian, tetapi juga ada goal kerjanya. Kayak tadi ya, misalkan goal spiritual, saya ulang lagi dari atas ya. Misalkan dari aspek spiritual, teman-teman, saya, nah, oh ya, catatan ya, teman-teman ya, tidak boleh menggunakan kata ingin. Kata ingin itu kata guru saya, ketika punya keinginan itu berarti nggak ada actionnya. Jadi dalam menentukan goal setting ini, teman-teman rasakan teman-teman sudah mendapatkan apa yang menjadi impian teman-teman. Saya baru ingat barusan, ya. Guru saya ngajarinya seperti itu, teman-teman. Jadi kayak afirmasi itu teman-teman nggak ada past, nggak ada future. Jadi masa ini, masa sekarang, present ya. Jadi gunakan kata-kata present, spiritual. Nah, ini teman-teman dalam menggunakan goal setting ini cari gambar. Gambar misalkan spiritual, saya umroh, alhamdulillah saya umroh di akhir tahun 2025. Misalkan kayak gitu, ya. Nah, itu teman-teman cari gambarnya juga, gambar tentang umroh. Misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan memang teman-teman nggak bisa menentukan bulannya, tahunnya nggak apa-apa. Alhamdulillah Allah panggil saya ke Baitullah untuk melaksanakan umroh secara mudah, lancar, dan menyenangkan. Nah, itu adalah goal pencapaian. Nah, goal kerjanya apa? Tulis teman-teman.
tulis goal kerjanya. Teman-teman pekerjaannya apa? Kalau misalkan saya ya, misalkan nih contoh karena yang saya tahu kan diri saya sendiri. Eh, membantu banyak orang untuk pergi umroh. Misalkan saya bergabung dengan salah satu tour and travel yang mengurus mengenai umroh dan haji. Kemudian di situ saya terjun, saya bantu banyak orang supaya mereka bisa umroh. Misalkan seperti itu, ya. Jadi dalam menentukan goal setting ini ada dua, ya, yaitu goal pencapaian dan goal kerja. Jangan cuman saya pengen umroh gitu, tapi nggak ada tulisan untuk goal kerjanya. Ya, dan goal kerja itu ada dua, yaitu dari segi ibadah dan segi ikhtiar. Nah, ini cukup jelas ya, teman-teman ya. Nanti kalau nggak jelas bisa ditanyakan ya. Jadi dari segi spiritual apa yang teman-teman inginkan, dari segi materi pengen punya apa aja, sosial, liburan, kesehatan, karir, relasi, hubungan, dan finansial. Saya rasa udah paham. Saya kasih contoh. Jadi tadi eh, spiritual itu ada goal pencapaiannya, pengen umroh, goal kerjanya juga apa yang bisa menunjang untuk bisa umroh. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini caranya. Ya, yang pertama tadi apa teman-teman? Benerin niat. Terus kemudian benerin mindset. Terus kemudian yang ketiga kita bahas tentang goal. Goal setting meliputi dua, goal pencapaian dan goal kerja. Nah, ini adalah goal kerjanya seperti ini. Yang keempat, menjemput rezeki dengan ikhtiar. Yang kelima, nanti menjemput rezeki dengan ibadah. Ya, dan dua-duanya harus ada, teman-teman. Karena rumus keberlimpahan itu adalah be kali do sama dengan have. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan Allah dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakannya. Ya, jadi ada ikhtiarnya. Bukan sekedar saya bikin goal, pengen punya rumah eh, tingkat 3 yang seperti istana, terus kemudian sudah ditutup, terus kemudian nggak ada ikhtiarnya. Udah itu namanya berhayal, teman-teman. Tetap harus ada ikhtiarnya. Kita makhluk bumi juga ya. Meskipun sejatinya kita makhluk surga, tapi sekarang kita makhluk bumi. Harus ada ikhtiarnya dengan bergerak. Bergerak. Ya, mungkin ibu-ibu yang ibu rumah tangga barangkali ya bisa tuh jualan online atau apapun. Minta petunjuk sama Allah. Ya, ikhtiar apa yang terbaik buat teman-teman. Selanjutnya, menjemput rezeki dengan beribadah. Dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Jadi sebenarnya rezeki kita itu sudah ada, sudah ditakar sama Allah. Ya, tetapi barangkali selama ini kita tertutup oleh banyak noda dosa, ya akhirnya rezeki yang ada di langit tuh nggak mau turun. Jadi ibadah itu teman-teman bisa melakukan memperbanyak surat taubat, puasa barangkali. Nah ini karena memang saya Muslim ya teman-teman. Jadi saya bikin goal setting ini berdasarkan Al-Quran ya teman-teman. Bagi Pak Nyoman dan Pak Wayan barangkali yang beragama lain silahkan disesuaikan dengan masing-masing apa ibadah yang teman-teman lakukan. Silahkan disesuaikan masing-masing. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita juga selain menjemput rezeki dengan cara ikhtiar atau berusaha secara fisik, pikiran, ya, kita juga menjemput rezeki dengan cara beribadah.
Termasuk yang awal tadi, niat. Niatnya dalam setiap niat kita, sisipkan ibadah, teman-teman. Oke, teman-teman, barangkali selama ini gajinya masih 10 juta. Padahal di langit, teman-teman gajinya 1 M sebulan. Kita kan nggak tahu. Nah, itu yang perlu dijemput itu, teman-teman. Dengan cara ibadah. Saya punya pengalaman nih. Sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, saya juga ceritakan ke teman-teman yang ada di miliarder dini hari. Ya, 2 atau 3 minggu yang lalu, saya siangnya itu butuh uang sekian ratus ribu. Sedangkan uang tunai saya waktu itu tinggal 20 ribu. Saya saya kan memang sering ya teman-teman ya sebelum tidur, kemudian bangun tidur, sholat tahajud, lalu sholat taubat. Saya memang sudah terbiasa seperti itu teman-teman. Jadi saya merasa bahwa setiap saat, setiap waktu, bahkan mungkin hati saya atau pikiran saya yang tidak baik ya menilai orang lain atau melihat suatu kejadian atau apa, saya lakukan sholat taubat. Itu udah terbiasa teman-teman. Jadi kalau kalau saya sendiri sih sholat taubat itu kayak candu banget buat saya gitu loh. Ya, saya lakukan sholat taubat. Kemarin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu ada pengalaman banget nih. Jadi saya sholat taubat, saya batin ya membayangkan bahwa saya butuh uang sekian ratus ribu tuh siang. Tapi uang tunai saya ada 20 ribu. Bener ya teman-teman. Di tabungan saya ada, di ATM saya ada. Cuman dalam hati Allah kirimkan hari ini keajaiban buat saya. Saya bisa membayar tanpa saya mengurangi isi ATM dan tabungan saya. Kemudian hari itu hari Sabtu ya teman-teman ya, seperti biasa kalau hari Sabtu Minggu itu saya ngaji dari pagi sampai pulang itu maghrib ya teman-teman. Jadi kalau misalkan hari Sabtu Minggu teman-teman ada yang telepon atau WA yang tidak begitu saya hiraukan atau saya slow respon, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Hari Sabtu Minggu tuh. Nah, ini nih benar-benar ke di luar saya mendapatkan kejadian di luar nalar. Setelah itu, oke, salat taubat, terus sudah aktivitas biasa, saya berangkat ke tempat majelis ilmu, ya, saya belajar ngaji di situ. Itu adalah perdana saya ngaji, teman-teman. Perdana saya ngaji. Terus kemudian gurunya itu tanya sama saya, apa alasan saya mau belajar Al-Quran? Ya, saya jawab bahwa memang Al-Quran itu adalah obat dari semua obat. Jadi saya mewajibkan diri saya sendiri untuk belajar Al-Quran gitu dan supaya saya juga bisa lebih dekat sama Allah dan membantu lebih banyak orang karena saya seorang safter saya bilang gitu ke guru saya terus guru saya itu tanya safter itu apa saya jelaskan safter itu apa ternyata ibu-ibu yang lain pengajian itu mau di save teman-teman jadi mereka punya beban-beban barangkali sama pasangan atau anak atau gimana itu minta di save. Ya, sudah, udah nanti tulus saja, nggak ada pikiran aneh-aneh, nggak ada ini, udah saya save. Bulannya dapat amplop yang nilainya itu lebih banyak daripada yang saya butuhkan. Nah, seperti itu. Makanya saya amat sangat menganjurkan teman-teman yang Muslim lakukan sholat taubat. Nah, sholat taubat itu juga selain niat yang usoli, sunata, taubatan itu ada niat sebelumnya. Jadi melakukan sholat taubat itu teman-teman niatkan apa nih untuk apa? Kalau saya pribadi ya teman-teman ya, mau tidur gini, saya niatkan sholat taubat untuk eh ini menghapus dosa-dosa saya di masa lalu. Barangkali saya mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan, atau mungkin saya berbuat yang tidak menyenangkan, atau mungkin saya tidak produktif ya Allah, ampuni aku. Ya, terus kemudian saya niat sholat taubat yang usoli sunat taubatan itu dan sholat taubat. Jadi kalau sholat taubat teman-teman lakukan niatnya.
Niat yang maksud saya itu niatnya ada dua ya. Tadi ada satu, ada dua. Kalau yang dua itu katakanlah yang usoli. Nah, niat yang satu itu teman-teman tuh niatnya apa gitu. Ya, kalau teman-teman yang belum pernah melakukan three miracle, saya menyebutnya three miracle. Jadi sholat taubat untuk orang-orang yang kita cintai. Three miracle yaitu mertua atau orang tua, mertua dan orang tua bukan atau dan orang tua, pasangan kemudian anak. Nah, ini nih tiga orang terdekat kita ini, kita pasti punya persoalan yang pasti ada pernah salah paham, tak apa gitu ya. Nah, itu sholat taubat, ya, teman-teman. Misalkan untuk orang tua, ya Allah, saya berniat sholat taubat untuk mentobati kesalahan saya di masa lalu terhadap kedua orang tua saya, atau lebih spesifik lagi terhadap ibu saya, karena saya pernah berkata yang kasar terhadap ibu saya. Ampuni saya, ya Allah, maafkan saya sudah memaafkan ibu saya, dan satukanlah ruh kami, ruh saya dengan ruh ibu saya, kita dalam kondisi damai dan bahagia. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang sering konflik dengan pasangan, lakukan itu, teman-teman. Sholat taubati dengan niat seperti itu. Ya, boleh dicatat. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, ini sholat taubat tuh banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Jadi menyebut rezeki dengan ibadah bukan cuma sholat tobat ya. Muslim ya, kita ada juga baca Al-Quran, ada puasa, ada silaturahmi. Silakan jemput rezeki dengan cara beribadah yang sesuai kenyamanan teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang senang bersilaturahmi, lakukan ya, lakukan. Mungkin selama ini teman-teman silaturahmi ke 5 orang sehari misalkan, maka teman-teman bisa melakukan nambah lagi. Oh, doa yang mana Bu El? Yang untuk Three Miracle untuk pasangan, anak orang tua, atau yang mana? Jadi sesuaikan aja Hubungan ya. Jadi hubungan dengan kalau pasangan. untuk yang Three Miracle tadi, contoh sama orang tua, ini contoh ya. Jadi nanti teman-teman sesuaikan. Kalau sama pasangan seperti apa, sama anak, kata-katanya pun juga bisa teman-teman sesuaikan aja. Ya, intinya gini. Ya Allah, silahkan dicatat kalau ini teman-teman. Atau nanti saya catatkan di grup aja ya teman-teman ya. Ya, saya ulang lagi. Intinya seperti ini. Ya Allah, aku akui aku pernah berbuat salah terhadap orang tua saya. Untuk pasangan Bunda. Oke, untuk pasangan. Ya Allah, aku akui aku pernah berbuat salah dengan pasangan saya. Misalkan ya. Saya pernah berkata, contohnya ya, saya pernah berkata yang kasar terhadap pasangan saya. Yang itu membuat luka batin baginya, ya Allah. Maka ampunilah aku. Maafkanlah aku. Aku sudah memaafkan semua tindakan dan perkataan pasanganku kepadaku. Maka ampunilah aku dan satukanlah ruh kami, ruhku dan ruh pasanganku untuk damai, untuk bahagia, untuk saling mencintai. Seperti itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sambil berdoa, sambil diafirmasikan, dibayangkan, misalkan berpelukan dengan pasangan, ya, seperti itu. Asal pasangannya sendiri ya, bukan pasangan orang. Bukan pasangan orang lain, nggak boleh ya. Oke, teman-teman. Seperti itu. Nanti saya catat di grup ya, teman-teman ya. Mungkin ada yang belum nulis, bisa di. Dan itu, ini tuh luar biasa ya, dahsyatnya. Terus kemudian diniati, niat yang kedua, usoli sunata tobata rokaatain lillahi ta'ala. Ya, dah, sholat seperti biasa. Oke, lanjut. Yang keenam, yaitu adalah komitmen dan continue.
Allah sendiri yang ngomong. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian atau komitmen mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah bersedih hati dan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Komitmen dan continue, ya artinya itu teman-teman berkomitmen untuk menyelesaikan, untuk semaksimal mungkin berusaha menyelesaikan goal setting ini secara terus-menerus. Ya, bukan berarti punya goal setting terus nggak boleh liburan, nggak boleh, bukan, bukan seperti itu. Ya, tetap terus komitmenkan untuk berusaha semaksimal mungkin teman-teman bisa mencapai goal setting tersebut. Ya, ingat ya, eh, pada saat Ismail kecil ini yang benar-benar membuat saya itu untuk nggak menyerah itu ingat cerita ini ya teman-teman ya. Bahwa apa yang kita kerjakan itu pasti pasti dibalas sama Allah. Dan itu udah janji Allah ya. Allah akan membalas kebaikan walaupun itu hanya sebiji zarah kecil sekali. Tetap dibalas. Ah, ini mengingatkan saya ceritanya Ismail kecil. Kemudian ada Ibunda Siti Hajar ya. Beliau yang naik turun dari Bukit Safa ke Marwah, balik lagi 7 kali. 7 kali bolak-balik ya. Beliau sa'i, cari mata air, ternyata yang keluar dari kakinya Ismail. Karena itu setiap apa yang kita kerjakan itu nggak akan pernah sia-sia. Kita nggak tahu. Barangkali kita berbuat baik sama orang, suatu hari anak-anak yang mendapatkan kebaikan. Kita memang nggak dapat balasan dari orang tersebut, tetapi anak-anak yang mendapatkan. Ya, maka komitmenkan teman-teman untuk tetap berbuat baik, untuk tetap lurus niatnya, komitmenkan untuk melakukan apa yang sudah menjadi komitmen goal setting kita. Secara terus-menerus. Oke, teman-teman. Dan yang terakhir, tentu saja teman-teman harus bertanggung jawab terhadap goal yang sudah teman-teman tentukan. Oke, bertanggung jawab karena memang 100% responsibility kita. Ya, kita bikin goal, kita juga harus berkomitmen dan bertanggung jawab untuk goal itu tercapai. Dengan tetap tadi ya, kembali lagi di materi benerin mindsetnya, Allah. Kembali lagi ke Allah. Oke, teman-teman. Dari sini ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan di jam 9 malam ini. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Teman-teman terserah. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan di grup juga. Terus ini ya, teman-teman ya. Apa namanya? Untuk impian-impian teman-teman di tahun 2025, cari gambarnya. Kalau misalkan memang teman-teman pengen tanah itu, misalkan. Misalkan di sebelah rumah ada tanah dijual. Nah, itu lebih baik tanahnya yang difoto. Tanah foto kemudian di print. Itu lebih baik. Jadi bukan ngambil dari Google. Kalau misalkan memang teman-teman ada pengen rumah yang menjadi impiannya tahun 2025, foto rumah atau misalkan memang pengen yang kayak ada di Google ya silahkan ambil nggak apa-apa. Jadi teman-teman goal setting yang di sini itu adalah dalam jangka waktu 1 tahun. Supaya apa? Nanti saya bisa evaluasi, kita bisa evaluasi di akhir tahun 2025 berapa persen tercapainya. Nah, kalau untuk jangka panjang, teman-teman ya tulis di jangka panjang. Kemudian untuk jangka menengah, nah 1 tahun itu saya anggap jangka pendek. Oke, cukup jelas teman-teman. Ayo, sekarang kita tinggal action, ngumpulin gambar, terus kemudian apa yang menjadi keinginan kita. Itu cara menentukan goalnya, bukan asal ya, teman-teman ya. Tapi teman-teman lakukan meditasi bertanya.
Meditasi bertanya itu gimana, Bun? Jadi kita dalam kondisi hening, kita bertanya. Secara spiritual, apa sih yang menjadi keinginan kita? Benar-benar keinginan yang dari dalam hati kita, bukan ikut-ikutan orang lain. Karena hal ini akan sangat berpengaruh. Antara yang datang dari hati dengan yang ikut-ikutan orang lain itu amat sangat berpengaruh, teman-teman. Ya, oke? Cukup jelas sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, kita tinggal action aja menentukannya. Ayo serius ya, teman-teman ya. Serius kita lakukan. Bismillah. Oke, serius sungguh-sungguh untuk teman-teman sendiri. Oke, cukup jelas ya, teman-teman. Nggak ada pertanyaan ya. Kita akhiri ya Zoom kita malam hari ini. Berkah berlimpah ruah selalu untuk kita semua, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Kalau ada pertanyaan, silakan sharing di grup ya, supaya teman-teman yang lain juga paham. Selama pertanyaan itu tidak bersifat private. Kalau sifatnya private, silakan japri saya. Oke, mungkin ada yang nggak paham A. Nah, terus kemudian teman-teman tanyakan di grup supaya teman-teman yang lain yang tadinya mungkin malu bertanya jadi tahu. Oke? Baik, teman-teman, saya akhiri ya Zoom kita malam hari ini. Berkah berlimpah ruah selalu untuk kita semua, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.